Perkenalkan, saya atas nama Agustinus Silvatus Andir, seorang guru di SD Kembang Lala, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang pada saat ini sedang mengikuti PPG atau Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2022. Pada saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang disingkat UKIN. Maka untuk itu saya mengajak untuk menyaksikan apa yang saya lakukan di dalam ruangan kelas 2. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bagaimana kabar para pagi hari ini? Luar biasa. Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sudah siap ya? Yuk. Maka sebelum kita melanjut pada materi hari ini, kita awali dengan doa. Ya, saya minta satu orang pimpin doa. Ya, April. Pimpin doa. Ya. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Amin. Bapa kami Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Ya, terima kasih Apri. Silakan dulu Apri telah menuju kita dalam doa ya. Oke, baik. Sebelum lagi kita presensi dulu. Siapa yang tidak hadir ya? Oke, duduk dulu. Nah, nanti setelah ini kita langsung nyanyi dulu ya. Oke, baik. Sekarang saya cek dulu kehadirannya ya. Alvito Berlino Marlon, Alexandria Alvira Yoda, Aprilianus Darmin, Sebastian Yunita Macian, Ursula Natnyeci. Kenapa Ursula ini? Hah? Sakit? Sakit apa? Kenapa matanya? Mata merah? Oh ya. Baik, sudah kalau begitu. Oke. Hanya Eci saja yang tidak hadir, satu orang yang tidak hadir ya. Oke, baik. Sekarang berdiri. Kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Semangat pagi ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Kiren dulu. Silakan untuk Kiren. Terima kasih kepada Kiren yang telah memimpin lagu Garuda Pancasila. Oke, baik. Silakan dulu. Duduk yang rapi sudah. Duduk yang rapi, tenang. Tangan di atas meja. Jangan gerak kiri kanan. Sekarang siap untuk belajar, ya. Siap tidak untuk belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kebiasaan kita Literasi. Oke, sekarang teks bacaannya biar taruh di situ posisi tertutup. Oke, baik. Perhatikan di sini sudah. Jadi baik, kita masih membahas tentang tema 1, yaitu hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Berarti membahas tentang kehidupan yang ada di rumah. Nah, hidup rukun seperti apa di rumah? Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari materi pelajaran ini? Apa sih tujuan? Oke. Nah, ini tujuan. Ada 6 tujuan pembelajaran. Pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan lambang negara Garuda Pancasila dengan tepat. Perhatikan di situ. Yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, peserta didik dapat menghubungkan bunyi sila pertama Pancasila dengan penerapannya dengan tepat. Yang keenam, dengan melakukan peran yang ada dalam teks percakapan,
Teks percakapan berisi ungkapan peserta didik dapat menyimpulkan teks ungkapan dengan benar. Jadi baik, ada 6 tujuan. Inilah tujuan pelajaran kita hari ini. Kita harus mencapai 6 tujuan pelajaran ini. Bisa? Yuk. Oke, sekarang lanjut. Lanjut. Ya. Perhatikan ini semua. Sekarang coba kamu amati gambar itu dan gambar dengan barang ini. Sama tidak? Sama. Sama tidak yang ada di gambar dengan ini? Sama. Sama ya? Oke, baik, sama. Baik, coba kalian lihat baik-baik gambar itu. Sekarang saya mau tanya, itu gambar apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Coba lihat baik-baik, apa saja yang ada dalam tubuh burung Garuda Pancasila? Apa saja yang ada di situ? Perhatikan baik-baik. Yang tahu acungkan jari, jangan dulu jawab. Yang tahu acungkan jari. Nanti saya tunjuk. Opik. Gambar apa? Bintang. Bintang. Oke. Gambar bintang. Kedua, rantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Kelima, padi dan kapas. Oke, berarti itu ada di dalam tubuh burung Garuda Pancasila. Sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut kalian itu burung Garuda itu sebagai apa dari negara Indonesia? Yang tahu acungkan jari. Sebagai apa dari negara Indonesia burung Garuda? Hah? Mantap, tepuk tangan untuk Ain. Sebagai lambang dari negara Indonesia. Jadi ini lambang negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda Pancasila. Pertama tadi kita sudah nyanyi dong. Garuda Pancasila. Nah ini, yaitu burung Garuda ini sebagai dasar dari negara Indonesia. Oke, bisa? Bisa paham sampai di sini? Bisa. Baik. Jadi kekuatan dari segalanya di dalam bangsa Indonesia itu ada pada burung ini. Inilah lambang negara kita, dasar negara kita. Bisa? Bisa? Oke. Lanjut. Sekarang perhatikan ini. Baca itu teriak. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Oke, baik. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Lihat baik gambar itu. Apa yang kalian dapat dari gambar itu? Kira-kira apa? Burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila adanya di mana itu? Ada di buku Mutiara. Itu ada di sampul bukunya Mutiara itu gambar burung Garuda. Oke, baik. Saya tanya, ada berapa sila Pancasila? 5. Oke, tahu ya. Karena setiap kali upacara bendera pasti selalu ucapkan itu Pancasila. 5 sila itu selalu diucapkan. Setiap upacara bendera hari Senin kita mengucapkan teks Pancasila. Ya, toh? Nah, upacara hari kemerdekaan, hari pendidikan, setiap kali upacara selalu diucapkan Pancasila. 5 sila. Oke, baik. Pancasila adalah dasar negara kita. Negara kita itu negara Indonesia. Jadi ini yang menjadi dasar. Oke, bisa paham saja? Bisa? Bisa. Oke, baik. Berikut. Ya. Pancasila berasal dari 2 kata. Pancasila berasal dari 2 kata. Panca dan sila. Panca itu artinya ada yang tahu? Ya, yang tahu siapa tadi? Ayo. Buat. Mantap. Tepuk tangan untuk Ain. Ya. Panca artinya 5. Sila artinya apa? Ya, kalian. Dasar atau aturan. Oke, dasar atau aturan. Oke, baik. Jadi Pancasila dari 2 kata. Panca dan sila. Panca artinya 5. Terus sila artinya dasar atau aturan. Nah, panca artinya 5. 5 sila yang ada dalam tubuh burung Garuda. Bisa? Bisa. Pancasila dari 2 kata. Panca dan sila. Panca artinya apa? Sila artinya apa? Sudah bisa paham sampai sini? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ini.
Nah, gambar apa itu? Burung gagak Pancasila. Burung gagak Pancasila. Ini gambar apa? Bintang. Ya, sekarang itu gambar bintang. Ya, sekarang siapa yang berani tunjuk ini di sini? Ya. Saya minta satu orang, di mana gambar bintang yang ada dalam tubuh gambar? Ya, di sini, maju ke sini. Rasio. Saya minta rasio. Ya. Rasio. Mana itu gambar bintang? Ya, sekarang yang berikut rasio. Coba kau lihat di papan itu. Pas sama tidak? Sama. Oke, baik. Jadi ini gambar bintang ya. Oke, baik. Silakan duduk. Sekarang perhatikan. Ya, sekarang ini gambar apa? Yang duduk. Nanti saya yang tunjuk. Saya sudah bilang. Saya yang tunjuk. Ya, Jetri. Maju. Sekarang coba kamu tunjuk. Lihat di tubuh burung garuda. Mana gambar? Rantai. Sama tidak dengan dalam? Sama ya. Oke, baik. Ya. Tepuk tangan untuk Jetri dulu. Silakan duduk. Sekarang berikut. Perhatikan. Ini gambar apa? Ya, pohon. Nando, tunjuk ada tidak di sini? Sama tidak? Di mana? Oke, baik. Ya, tepuk tangan untuk Nando. Oke, silakan duduk Nando. Sekarang lihat ini. Gambar apa itu? Arya. Iya. Tepuk tangan untuk Arya. Bisa ya? Sekarang yang terakhir. Iya. Gambar apa? Padi dan kapas. Oke, sampai di sini bisa? Bisa. Itu yang ada di dalam tubuh burung garuda. Ini dia. Ya? Bisa? Bisa lihat ini? Bisa. Ini perisai-perisai yang ada di dalam tubuh burung garuda. Kira-kira simbol pertama dari Pancasila itu dilambangkan dengan apa? Yang tahu acungkan jari. Sila pertama itu disimbolkan dengan apa? Kiren. Bintang. Sila pertama bunyinya bagaimana, Gasio? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sila kedua, simbolnya apa? Rantai. Oke, putar ya, rantai. Bunyi sila kedua bagaimana? Buat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantap. Ilan. Sila ketiga itu disimbolkan dengan apa? Pohon beringin. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan kuat tidak sekali lagi. Persatuan Indonesia. Mantap. Sila yang keempat disimbolkan dengan apa? Kepala banteng. Bunyi silanya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila yang kelima simbolnya apa? Kuat. Padi dan kapas. Bunyi silanya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada berapa tadi sila? Ada berapa? 5. Sudah bisa semua ya? Bisa? Bisa. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti apa hubungan dari sila pertama dengan kehidupan manusia? Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira menurut kalian itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira menurut pemahaman kalian itu kira-kira kegiatan kita sebagai manusia yang berhubungan dengan sila pertama itu seperti apa? Hah? Berdoa. Oke, apa lagi? Selain berdoa apa lagi? Pergi berdoa di tempat ibadah. Nah, misalnya doa giliran. Ya tuh, doa bergilir dari rumah ke rumah. Itu bagi kita yang umat Katolik. Ya. Baik. Bisa Pak? Bisa. Ada yang belum mengerti? Sampai sini. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanya. Tidak. Ada yang masih
Bisa? Bisa? April bisa? Kira bisa? Bisa. Bisa, oke. Tepuk semangat dulu, berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat, tahu dong? Yo. Ya. Satu orang pimpin. Ya. Saya. Rasio. Pimpin, ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, bagaimana ya? Coba. Semangat 1 kali. Terus. Tepuk semangat 2 kali. Ya, terus. Semangat 3 kali. Semangat 3. Ya. Semangat 3. Oke. Semangat ya. Rasio, semangat. Ya, coba. Semangat ya, coba. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Semangat 3. Semangat 3. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rasio. Silakan. Mantap. Bagaimana? Harus semangat? Lanjut ya. Lanjut sekarang. Ya, inilah sila pertama Pancasila. Ya, tahu dong? Ya, coba itu. Lihat. Ya. Sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Jadi ini tadi 5 sila Pancasila. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Perhatikan berikut ke sini lagi. Nah, makna sila Pancasila. Sila pertama itu maknanya yaitu cahaya rohani. Cahaya rohani untuk setiap manusia yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Maksudnya begini, dengar ke sini. Dengar, perhatikan baik. Sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tuhan sudah ada lebih dulu sebelum kita semua ini ada. Bahkan bumi yang kita pijak ini, langit, laut, pohon apa semua, bahkan kita manusia ini, Tuhan lebih dulu ada daripada kita. Maka sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia percaya terhadap Tuhan. Bisa baca ke sini Mas Ulan? Bisa. Coba perhatikan ini. Masjid ya, gambar masjid. Yang kedua gambar apa? Ya. Coba saya minta satu orang. Vito, coba Vito tunjuk. Mana yang disebut gereja, masjid dan yang lain-lain itu. Ya, coba. Berani tidak? Pergi tunjuk di situ. Nah, gambar pertama apa? Gambar kedua apa? Sampai yang terakhir. Ya. 1. Masjid. 2. Gereja Katolik. 3. Pura. 4. Vihara. 5. Gereja Protestan. 6. Kelenteng Atalita. Oke, baik. Sekarang ada 6 tempat ibadah. Sekarang saya mau tanya, kalau 6 tempat ibadah, berarti ada berapa agama di Indonesia? Yang tahu sebenarnya, Ya. Jian. Nah, agama apa pertama? Ada yang tahu? Agama apa pertama? Katolik. Islam atau Muslim? Ya. Hindu. Yang keempat? Konghucu. Yang kelima? Buddha. Yang keenam? Protestan. Jadi ada berapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Jadi ini ada 6 tempat ibadah. Sesuai dengan agama yang ada di Indonesia ada 6. Oke, bisa? Kira contoh penerapan Pancasila yang ada di rumah. Penerapan Pancasila pada sila pertama. Berdoa sebelum makan dan setelah belajar. Berdoa sebelum makan dan setelah
Setelah belajar. Apa lagi? Mengamalkan sila pertama. Mengamalkan sila pertama di rumah. Ya, Jetri. Berdoa sebelum tidur. Harus tekun berdoa. Berdoa sebelum makan di rumah bersama keluarga. Oke, baik. Berdoa bangun tidur, setelah bangun tidur berdoa. Oke, baik. Apa lagi? Siapa lagi? Bersama keluarga di gereja. Berdoa bersama keluarga di gereja pada setiap hari Minggu. Perayaan hari besar keagamaan. Ya, tuh. Berdoa bersama dengan keluarga. Oke, baik, bisa. Pengamal sila pertama sila bisa? Bisa. Lanjut. Kira-kira dari gambar itu menunjukkan mereka melakukan kegiatan apa di situ? Pengamalan sila keberapa dari Pancasila di situ? Yang tahu acungkan jari dan maju tunjuk. Kabar yang ke-5 dan ke-6 siapa yang bisa tunjuk? Ya, maju. Ya, kira-kira gambar yang ke-6 itu sedang berdoa di mana itu? Umat agama apa ya? Hah? Agama? Buddha. Berdoa di mana mereka itu? Apa nama tempat ibadah orang? Buddha. Hah? Tiara. Umat apa itu? Umat berdoa di mana mereka? Saya tahu. Oke, bisa Pak? Bisa. Perhatikanlah gambar ini sedang melaksanakan ibadah. Sedang melaksanakan ibadah, mengamalkan sila keberapa? Pertama Pancasila, yaitu nah, inilah contoh pelaksanaan sila pertama Pancasila. Dari gambar ini. Bisa? Bisa. Baca itu air dulu. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Oke, baik. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Contoh ungkapan. Ringan tangan artinya suka membantu. Misalnya pada saat Lila kehabisan berpoin, kehabisan tinta berpoin di sekolah. Freya bilang, oh ini Lila, ini kau pakai sakunya berpoin. Kebetulan saya ada lebih berpoin. Ini sakunya berpoin kamu pakai. Nah itu artinya Freya ringan tangan, suka membantu. Bukan hanya membantu memberikan kepada Lila berpoin, tetapi dari segala hal. Itu maksudnya ringan tangan. Nah, coba perhatikan. Kalimat menggunakan ungkapan. Perhatikan Bapak Ibu sini. Vito anak yang ringan tangan. Dia rajin membantu ayahnya untuk mencari kayu bakar. Nah, kalimat dengan tidak menggunakan ungkapan. Vito anak yang suka membantu. Dia rajin membantu ayahnya untuk mencari kayu bakar. Antara kalimat ini dan yang sama tidak? Tidak, loh. Di atas menggunakan ungkapan. Di bawah menggunakan arti dari ungkapan. Sampai di sini bisa Pak? Bisa. Ikut. Baca tuh Lila dulu. Besar kepala artinya sombong. Kusman menjadi besar kepala setelah ia menjadi juara kelas. Oke, baik. Besar kepala artinya apa? Sombong. Bukan berarti kepalanya kita besar. Wih, tidak ya? Misalnya kepalanya nador tiba-tiba begini besar. Apakah seperti itu maksudnya? Tidak. Dia adalah ungkapan. Besar kepala. Ya. Besar kepala artinya sombong. Bisa paham sampai sini? Bisa. Bisa paham? Bisa. Lanjut ya? Ya. Nah, coba di situ. Kalian sebagai Biancanya, Lila sebagai Freya. Ya, mulai. Temukan kalimat ungkapan pada teks percakapan berikut. Ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo kamu juga harus rajin membaca
Oke, baik. Percakapan Freya dengan siapa? Dengan Bianca. Sekarang coba kalian temukan di situ. Yang mana yang ada kalimat ungkapannya? Coba perhatikan di percakapan itu. Yang termasuk kalimat ungkapannya di situ di mana? Ya, Vito. Besar kepala. Besar kepala. Besar kepala artinya apa tadi? Sombong. Sombong. Terus apa lagi kalimat ungkapannya? Bintang lapangan. Ada yang tahu apa? Apa artinya bintang lapangan? Suka olahraga. Suka olahraga. Oke, baik. Saya Apa? rendah hati. Rendah hati. Rendah hati artinya apa? Berarti hatinya kita yang ada dalam tubuh rendah di bawah ini. Begitu kan? Tidak baik. Rendah hati itu bukan berarti hatinya Gracio ada di bawah ini. Hatinya rendah hati itu apa? Baik. Apa lagi? Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak berkelahi dengan teman. Tidak berkelahi dengan teman. Contoh, Opik dan Vito. Contoh. Opik dan Vito. Seandainya pada saat bermain sepak bola, Opik tidak sengaja menjatuhkan Vito, tapi Vito langsung marah-marah, hampir memukul Opik. Tapi Opik tetap rendah hati. Nah, dia mengatakan, saya biar kau marah Vito, saya sudah minta maaf. Begitu jatuh Vito langsung pergi ini Opik peluk, rangkul ini Vito. Rangkul, minta maaf Vito, minta maaf, saya tidak sengaja, saya sentuh kau punya kaki. Saya minta maaf. Tapi berdirilah Vito ini mau pukul sudah ini Opik. Tapi Opik apa bilang? Vito, janganlah berkelahi. Jadi saya sudah minta maaf, saya tidak sengaja. Tapi tetap Vito ini tidak terima. Karena sudah dijatuhkan oleh Opik. Vito tidak terima. Nah, dia mau berkelahi sudah dengan Opik. Tapi Opik tetap, ya kalau kamu mau berkelahi silakan, tapi saya tidak akan bisa berkelahi denganmu. Karena saya tetap menganggap kamu adalah teman saya. Kalau boleh kau memukul saya, tetapi saya tidak akan pernah membalas untuk memukul kamu. Karena saya menganggap kau tetap temannya saya. Karena boleh, saat ini mungkin kau marah dengan saya, Vito marah dengan saya, tetapi sebentar pasti Vito akan baik lagi dengan saya. Tetapi saya intinya tidak pernah marah dengan Vito. Saya tidak akan pernah benci dengan Vito. Ayo Opik. Itu Opik bilang, saya tetap menganggap kamu temannya saya. Walaupun kamu mau berkelahi dengan saya, tapi saya tidak mau. Itulah contoh rendah hati. Tapi beda kalau pas dua ini kembang lala. Kalau sudah jatuh begitu dengan tidak sengaja, betul tidak? Tidak sengaja dijatuhkan kena pada saat main bola di luar. Betul. Benarkah rendah hati kelas 2 SD kembang lala? Jawab yang jujur. Jujur, benar tidak? Benar rendah hati? Benar rendah hati? Tidak sombong? Tidak, jujur. Ya, betul. Nah itu dong. Itu apakah kalian menunjukkan sikap rendah hati? Nah sekarang dengan mempelajari materi ini harus rendah hati. Ya, harus rendah hati. Pandai mengalah. Apa sih untungnya kalau setelah kamu berkelahi hidungnya Jian keluar darah, kakinya Apri luka, nah, Vito punya mata luka. Nah itu tidak boleh ya. Oke baik. Oke, saya tanya lagi. Kembali ke situ. Kembali perhatikan ke dalam. Perhatikan percakapan dulu. Saya tanya, itu ada berapa ungkapan yang ada dalam teks cerita di situ? Besar kepala. Yang kedua kita di situ apa? Apa di situ? Apa? Apri? Hah? Bintang lapangan. Yang ketiga? Kutu buku. Ada 4. Kutu buku artinya? Apa itu kutu buku? Bukan kutu yang masuk di kepala itu atau kutu yang ada di tubuhnya binatang itu. Orang yang suka membaca
membaca buku. Hebat, kalian yang bisa ya. Mantap. Siapa yang suka membaca buku di situ? Freya. Freya. Terus, besar kepala dari apa? Artinya? Sombong. Bintang lapangan? Suka olahraga. Suka berolahraga atau ahlinya dalam berolahraga. Sekarang ini, perhatikan ini. Itu udah punya pertanyaannya. Apakah Bianca, Freya dan saling menyayangi? Saling menyayangi. Apa yang membuktikan mereka dua saling menyayangi? Karena Freya. Yang tahu acungkan jari, yang tahu acungkan jari. Lila. Karena Freya kakaknya Bian. Karena Freya kakaknya Bian. Karena Freya dan Bianca tidak saling bertengkar. Karena Freya dan Bianca tidak saling bertengkar. Karena tidak saling berantem. Karena tidak saling berantem. Karena Freya mengasih buku kepada Bianca. Karena Freya mengasih buku, meminjamkan buku kepada Bianca. Tepuk tangan kalian sekarang yang desa ya. Jadi, bisa? Bisa. Oke, baik. Sekarang perhatikan ini. Pengamalan sila keberapa yang ditunjukkan oleh Freya dan adiknya? Yang tahu acungkan jari. Pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu orang lain. Freya telah membantu adiknya meminjamkan buku. Berarti amalan sila kedua. Bunyi sila kedua. Tapi bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Bunyi sila keempat. Tika. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan. Oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tos. Mantap. Tos mana? Sila kelima itu. Coba sila kelima dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dilambangkan dengan apa? Gambar apa? Panel di atas. Tos. Mantap. Sila keempat. Tos dulu. Mantap. Sekarang disimpan dengan apa? Kepala rantai. Mantap. Tos. Oke, baik ya. Masih semangat? Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Sekarang bentuk kelompok. Lihat kelompok masing-masing di situ. Sekarang silakan membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada yang belum mengerti? Tidak. Sudah bisa paham? Sudah. Sebentar setelah diskusi kelompok bisa kita soal evaluasi? Bisa. Ya, oke, baik. Sekarang kita diskusi kelompok.
Sekarang kita dengar bersama dari kelompoknya Ai. Yang kalau belum pas dari kelompoknya Ai, kamu yang berikan komentar. Ya, silakan. Tujuan kegiatan. 1. Peserta didik dapat memahami bunyi sila Pancasila. 2. Peserta didik dapat memahami simbol sila Pancasila. Hubungan antara sila-sila. B. Petunjuk umum. 1. Tulislah nama kelompok dan anggota pada kolom yang telah disediakan. 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 3. Bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. 4. Kerjakan soal pada LKPD dengan berdiskusi bersama kelompok sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. 5. Periksa kembali jawabanmu apabila telah selesai dikerjakan. Setelah selesai, LKPD diberikan kepada guru. C. Langkah-langkah kegiatan. 1. Tulislah bunyi-bunyi sila Pancasila. 2. Lihat gambar simbol sila Diam dulu, Pancasila tiga. yang diberikan. 3. Pasangkanlah simbol Pancasila dan bunyi silanya. Tulislah bunyi sila Pancasila dan pasangkanlah gambar simbol-simbol pada sila-sila Pancasila yang telah kamu tulis. Sila ke. Bunyi sila simbol. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas. A. Bacalah teks percakapan di bawah ini lalu cari kata ungkapan dan diskusikan pernyataan di bawah. 1. Apakah ada kata ungkapan dalam teks di atas? Ada. 2. Jika ada, diskusikan dengan temanmu lalu tuliskan arti kata ungkapan yang kamu temukan. Ungkapan, arti ungkapan. Besar kepala, arti ungkapan sombong. Ungkapan kutu buku, artinya orang yang suka membaca buku. Ungkapan bintang lapangan, artinya orang yang suka berolahraga atau ahli berolahraga. Ungkapan rendah hati, artinya orang yang mengalah. Oke, bagaimana untuk kelompoknya Ai? Kelompok 3, 4. Bagaimana? Masih ada yang kurang atau sudah pas? Sudah pas? Dan untuk kelompok 4. Oke, silakan dulu. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 coba. Oke, silakan. Ya. Sila ke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kampas. 1. Apakah ada kata ungkapan dalam teks di atas? 2. Jika ada, diskusikan dengan temanmu lalu dituliskan arti kata ungkapan yang kamu temukan. Ungkapan artinya ungkapan. Kutu buku artinya suka membaca buku. Bintang lapangan artinya ahli berolahraga. Besar kepala artinya sombong. Rendah hati artinya tidak sombong.
Oke, bagaimana? Sudah pas dari kelompok 3? Masih. Oke, masih di mana? Di mana? Yang masih belum pas kelompok 3 di mana? Di apakah ada kata? Ya, satu orang dulu. Kelompok ini. Apakah ada kata ungkapan dalam teks di atas? Apakah ada ungkapan dalam teks di atas? Mereka punya tidak ada jawaban kan? Ya. Nah, oke, baik. Ya, silakan. Oke, tapi kita bertepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semangat luar biasa. Silakan. Kita presentasi ya. Sekarang saya mau jelaskan. Untuk kelompok ini, kelompok 3. Kelompok 3 sudah bagus. Tapi kurang teliti. Sehingga tidak terlihat ada yang belum dikerjakan. Walaupun jawabannya hanya singkat begitu, tapi lihat dengan teliti. Ya, lihat dengan teliti pertanyaannya. Berikut kelompok 2. Kelompok 2 terbalik ungkapannya. Bukan kepala besar, tapi besar kepala. Makanya saya tanya tadi dengan kelompok-kelompok yang lain, apakah sudah lengkap sudah pas dari kelompok 2? Kamu tidak teliti mendengar presentasi dari kelompok. Yang benarnya di situ adalah besar kepala. Yang artinya apa? Sombong. Bukan kepala besar. Berarti kalau kepala besar itu kepala kita yang besar. Oke, baik. Karena kalian sudah bisa mengerjakan LKPD, bisa berdiskusi dan sudah bisa mengerjakannya, maka untuk itu saya minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kumpul LKPD-nya. Kita lihat. Oke, baik. Dengar baik. Karena sudah mengerjakan LKPD tadi. Ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya sekarang mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Oke, sekarang saya bagikan soal evaluasi ya. Soalnya pilihan ganda. Ya, silakan kerja. Tulis baik-baik nama di situ. Kira-kira apa materi yang telah kita pelajari? Hah? Tentang ada Pancasila. Hidup rukun di rumah. Iya. Apa lagi? Lambang dari negara Pancasila. Membuat kata ungkapan. Oke. Apa lagi? Mengerjakan soal evaluasi. Oke, sekarang saya mau tanya. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat ungkapan dengan ungkapan besar kepala? Ya, besar kepala. Siapa yang bisa? Ayo, mata, tepuk tangan kita dulu. Tepuk tangan kita. Ya, ayo. Freya menjadi besar kepala karena dia menjadi juara satu kelas. Misalnya contohnya, Freya menjadi besar kepala karena sudah menjadi juara satu kelas. Ini hanya contoh. Besar kepala artinya apa? Sombong. Panjang tangan artinya apa? Mencuri. Rendah hati artinya apa? Baik. Oke. Tidak sombong. Bintang lapangan artinya apa? Suka bola. Orang yang suka Suka berolahraga. Kutu buku artinya apa? orang yang suka membaca buku. Oke, orang yang baik. Pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran kali ini? Senang. Apa yang buat kalian senang? Membantu kelompok. Membentuk kelompok. Apa lagi? Mengerjakan soal evaluasi. Mengerjakan soal evaluasi. Apa lagi? Membaca. Membaca percakapan. Apa lagi? Membuat percakapan ungkapan. Apa lagi? Mengenal simbol-simbol sila-sila atau sila-sila dari Pancasila. Oke, baik. Karena kalian sudah bisa. Garuda Pancasila. Satu lagi. Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Ilan. Silakan. Ya, sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, maka pertemuan kita cukup sampai di sini.
Oke, baik. Saya minta Maria. Dan Bapa yang terang dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Ya, silakan duduk Maria. terima kasih. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.